Seperti biasanya, hari-hari sibuk berkuliah di kampus tercinta kita, IAIN Manado. Di suatu kelas, sedang melangsungkan proses pembelajaran dengan para mahasiswa yang berasal dari program studi Psikologi Islam dan juga berasal dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Assalamualaikum. Oke, baiklah. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang PKN. Apa itu PKN? Ada yang tahu? Proses pembelajaran pun berlangsung dengan hikmat, sampai datanglah seorang mahasiswa baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya terlambat. Jadi anak-anak, ini kami kedatangan mahasiswa baru. Silakan perkenalkan nama, asal sekolah, dan asal kampus. Oke Bapak, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arina Nasa Ulia, biasa dipanggil Arna. Saya pindahan dari kampus Tululit dari Jawa Tengah. Semoga bisa berkenan baik dengan kalian ya. Arna, silakan dulu. Arna pun mengangguk dan tersenyum lepas, lalu berjalan ke arah tempat duduk dan mulai duduk di dekat teman-temannya. Dia ini baru pertama masuk, kok bisa setelah, kok bisa tuh, pakai celana. Iya nggak ada Arab setahun orang Jawa. Beberapa mahasiswa merasa ada yang kurang suka dengan kehadiran Arna karena mengkritik cara berpakaian Arna dan terlambatnya dia masuk kelas. Mereka pun saling berbisik dan menghina pakaian yang dikenakan Arna, sampai akhirnya dosen pun mengangkat suaranya. Jadi anak-anak, karena ada mahasiswa baru, Bapak Pejam, jadi orang pakai bahasa Indonesia, Juni. Baik, Bapak. BTW, tadi bisa dijelasin lagi nggak apa yang Bapak bilang? Soalnya aku nggak gitu paham. Jadi tadi Bapak bilang Bapak bakal pakai bahasa Indonesia mulai sekarang di zamannya Bapak karena ada kedatangan mahasiswa baru kamu supaya memudahkan dan menghargai juga kamu yang dari luar Manado. Gitu. Emang di sini harus pakai gamis samaran gitu ya? Nggak boleh pakai celana gitu? Boleh kok, malah boleh banget. Soalnya dosen-dosen lain tidak mementingkan pakaian. Tapi lebih alangkah bagusnya kita memakai rok dan gamis, begitu Arna. Oh gitu ya. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Kalau ada sesuatu yang belum kamu pahami nanti kita aja ya. Oke. Arna pun mulai paham tentang aturan berpakaian di kampus IAIN Manado. Akhirnya, mereka pun melanjutkan proses pembelajaran PKN dengan baik. Keesokan harinya pun tiba. Hari ini, hari yang sangat panjang, banyak tugas yang dikerjakan oleh beberapa mahasiswa dan mereka lebih senang mengerjakannya di perpustakaan IAIN Manado. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Jadi Bapak lupa bahwasanya kemarin itu ada tugas di mata kuliah Bapak yaitu mencari ahli. Kami kelompok sama kelompok yang lain. Oke Bapak. Permisi. Guys, aku boleh ikut gabung sama kalian nggak? Soalnya dari Bapak dikasih tugas juga sih, aku tinggal diselain. Boleh sih gabung, kita juga mau belajar. Ya kita juga main kok. Kita bareng-bareng. Soal ini harus dibikin karena Bapak udah jelaskan apakah kemarin begitu. Nah, bagus masalah yang dijelaskan. Guys, boleh pakai bahasa Indonesia aja nggak? Ada anak loh, kasihan nanti dia
jelasin juga. Ntar dia nggak paham, kita kan harus saling memahami. Nanda, Nisfa, dan Maimunah pun langsung merasa tak senang dan mulai menunjukkan tanda marah. Dia besar kuat terus suka pakai bahasa Manado, sebiar dia sepasang mendapat ajar sebelum kamar. Yo, harusnya dia mesti mengerti apa kata orang, nggak belajar juga, jangan turun-turun sisi mengerti apa kata dia, begitu saja. Tapi ya setidaknya kalian hargai dia kan. Masa ya kalian egois, kan gak selamanya orang Manado ngerti bahasa kita. Disitulah mulai Nanda dan Nisfa melirik dengan marah dan malas karena Dina yang menegur mereka berdua. Mereka mulai lanjut mengerjakan tugas mereka dan Arna mulai kebingungan karena beberapa teman juga masih menggunakan bahasa Manado. Maaf ini bisa diulangi lagi nggak ya? Aku kurang paham. Ini bisa jelasin lagi nggak? Cuma bisa dikit, siapa mau jelaskan yang terang berbahasa mana? Bisa nggak usah marah-marah? Ini perpustakaan loh. Kalau misalnya kamu gak mau jelasin, aku aja yang jelasin. Gaida pun mulai dengan sabar menjelaskan kembali ke Arna perihal materi yang mereka cari. Namun tidak sampai situ saja, perseteruan masih berlangsung. Bahkan Maimunah masih merasa sangat kesal dan terlihat Nanda dan Nisfa juga sama-sama mengejek Arna karena Arna tak memahami bahasa Manado. Saat itu Arna pun mendapat telepon dari ibunya dan saat Arna mengangkat telepon, mereka pun berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa. Lalu Nisfa, Nanda, dan Maimunah yang mendengarnya pun tertawa, lalu mengejek bahasa Jawa yang dipakai oleh Arna. Sementara Gaida dan Dina hanya menggelengkan kepala dan merasa cukup lelah untuk membuat mereka mengerti. Hari-hari berlalu dan suasana kelas pun sedang bersukaria. Kelas kali ini mengadakan foto bersama dengan dosen dan mereka pun tampak antusias. Setelah kegiatan foto selesai, mereka pun duduk di tempat masing-masing. Dan saat mereka melihat hasil foto yang dikirimkan di grup, Maimunah pun mencibir. Lucu juga. Ih, kulitmu kok teman sih? Mandi nggak? Atau ke sawah mulu ya? Disitulah kericuhan mulai terjadi. Arna yang mendengarnya merasa sakit hati dan sangat tersinggung dengan perkataan Nisfa. Gaida dan Dina yang mendengarnya hanya bisa memberi Arna semangat dan membantu Arna untuk sabar, tapi di saat itu dosen juga mendengarnya dan dosen merasa geram dengan mereka. Ini sudah boleh-boleh anak. Sekarang kalian bertiga ikut saya. Mereka pun kembali dari ruangan dengan perasaan kesal, marah, dan kecewa dengan keputusan dosen tersebut. Mereka berdebat tanpa henti dan akhirnya Nisfa pun mulai perlahan menyadari bahwa perbuatan mereka itu salah dan tak baik. Mereka pun mulai tersadar dan mereka bergegas ke kelas untuk minta maaf kepada Arna. Aku sedih banget tau di sini, kayak pengen pindah aja. Rasa dirasain banget tau. Tapi kalau kamu sabar ya, insya Allah. Berdoa aja. Sabar ya. Ya, harus jauh-jauh sama-sama. Pasti dosen kasih hukuman setimpal buat mereka. Kamu tenang aja. Sampailah mereka bertiga di kelas dan mendekati Arna untuk meminta maaf. Hati mereka juga merasa sakit setelah melihat Arna yang menangis di situ. Nah, aku di sini mau juga minta maaf ya. Apa yang kita lakukan itu salah banget. Maaf ya. Ya, Bapak, aku maafin kok. Mereka pun berbaikan dan mulai berteman dengan baik kembali. Mereka mulai makan bersama, belajar bersama, bahkan bergurau bersama.